Firman Tuhan yang kita renungkan pada malam ini terambil dari surat Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung bekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, kita mau fokus belajar untuk melihat Simeon dan Hana. Kedua orang ini digambarkan sebagai dua orang yang bertemu dengan bayi Yesus di Bait Allah. Simeon digambarkan sebagai orang yang benar dan saleh dan menanti-nantikan kedatangan Sang Pembebas. Begitu juga dengan Hana, seorang ibu tua yang terus-menerus ada di Bait Allah, beribadah, berdoa, dan berpuasa. Tetapi dia juga menanti-nantikan Sang Pembebas. Bisa dikatakan keduanya sama-sama sudah tua, dan mereka terus ada dalam pengharapan bahwa suatu saat Pembebas yang dijanjikan Allah itu akan datang untuk menyelamatkan mereka semua. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Simeon dan Hana ini memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Itu yang memampukan mereka untuk bisa mengerti, untuk bisa mengetahui tentang Mesias yang akan diutus oleh Allah. Mereka dikatakan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan mereka mengenali bayi Yesus sebagai Mesias. Roh Kudus juga yang memimpin mereka sehingga ketika bayi Yesus datang, mereka juga ada di Bait Allah dan boleh bertemu dengan bayi Yesus. Ketika mereka menyambut bayi Yesus, reaksi mereka adalah bersukacita, penuh kelegaan, dan bersyukur kepada Allah. Jadi bukan hanya seperti melihat ada bayi kecil yang lucu, lucu, gemes, bukan hanya itu. Tapi ada makna yang jauh lebih dalam yang dilandasi oleh pengertian yang membuat mereka bisa mengenal ini adalah bayi istimewa yang akan menjadi pembebas bagi umat Israel. Dan sukacita itu juga mendorong mereka bersaksi tentang anak itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Kita melihat misalnya di ayat yang ke-38 tentang Hana. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Jadi bisa kita katakan bahwa Simeon dan Hana juga adalah orang-orang yang mula-mula bersaksi tentang bayi Yesus, bahwa dia adalah Mesias yang membawa kelepasan. Mereka bersukacita dan mereka membagikan sukacita itu, membagikan pengharapan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar itu pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang kita rasakan ketika kita menyambut Natal kali ini? Setelah sekian lama kita ada dalam situasi yang mungkin berat karena pandemi, dan mungkin ke depan kita masih akan menghadapi dampak dari pandemi ini. Marilah kita belajar beriman seperti Simeon dan Hana yang terus membangun hubungan dengan Allah, yang terus meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Natal, kelahiran Yesus, kiranya menjadi penyemangat bagi kita, menambah keyakinan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Saudara, marilah kita juga belajar dari Simeon dan Hana untuk membagikan sukacita ini, pengharapan ini, semangat ini kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat Hari Natal, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Juga selama masa pandemi ini,
dalam suka duka kami, dalam ketakutan dan kekhawatiran kami. Engkau selalu menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Ya Allah, kami bersyukur di penghujung tahun ini kami kembali dapat merayakan Natal Kristus yang Engkau utus untuk menyelamatkan kami. Kiranya iman kami semakin dikuatkan dan semakin mendorong kami untuk menjalani kehidupan lebih baik lagi. Pakailah kami ya Allah untuk melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia, menyebarkan sukacita, penghiburan, dan kekuatan kepada sesama kami, bahkan untuk seluruh alam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.